HP murah rasa flagship. Halo semua, kembali dengan Ibnu dan di sini saya akan mereview Xiaomi Redmi Note 3 Pro Snapdragon Edition. Ketika video ini dibuat, belum ada device Xiaomi Redmi Note 3 Pro garansi resmi yang dijual di Indonesia. Dan device yang saya review kali ini merupakan Redmi Note 3 Pro garansi distributor yang saya beli di Tokopedia. Dan saat pertama kali dibuka dari boxnya, Redmi Note 3 Pro ini terinstall ROM yang sudah dimodifikasi. Jadi ada bloatware di mana-mana yang nggak bisa dihapus dan tentunya nggak bisa dapat update MIUI resmi. Dan device yang saya review ini sudah di flashing menggunakan ROM MIUI 7 versi global yang pasti udah bisa update MIUI. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, desain dan build quality. Desain dari smartphone Xiaomi sangat mewah untuk harga 2 jutaan dengan bentuk yang pas di genggaman dan memiliki bobot yang cukup pas juga. Nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan juga. Dengan berat 164 gram. Redmi Note 3 berdesain unibody yang artinya baterai nggak bisa dilepas ya, dengan balutan casing aluminium di bagian belakang. Tapi tidak seluruhnya aluminium, karena bagian atas dan bawah terdapat plastik untuk penempatan antena. Karena ada bagian yang terbuat dari plastik ini, membuat ada semacam gap yang membuat casing belakang terasa agak kasar di bagian pembatas antara sisi plastik dan aluminiumnya. Tapi ini tidak mengurangi feel premium dari smartphone 2 jutaan ini. Untuk peletakan tombol, saya rasa pas, dimana tombol power diletakkan di sisi kanan bodi smartphone. Posisinya berada di bawah tombol volume rocker up and down yang posisi 3 tombol tersebut mudah terjangkau oleh ibu jari saya. Untuk sisi kiri smartphone terdapat slot dual SIM card atau single SIM card dengan micro SD, karena SIM card kedua bersifat hybrid. Smartphone ini mendukung hampir semua jenis frekuensi jaringan 4G LTE yang ada di Indonesia, baik yang FDD ataupun TDD di kedua slot SIM cardnya. Sedangkan slot micro SD mendukung sampai 128 GB menurut GSM Arena. Untuk sisi atas terdapat port 3,5 jack earphone didampingi infrared blaster, dan juga mic. Untuk sisi bawah terdapat port micro USB untuk charger dan juga ditemani oleh mic. Untuk bagian belakang terdapat kamera dengan resolusi sebesar 16 megapiksel. Di bawahnya terdapat dual tone LED flash dan juga fingerprint scanner, yang mana fingerprint ini diklaim dapat menyalakan smartphone hanya dengan 0,3 detik saja. Selama saya mencoba memang cukup cepat, lumayan lah daripada menyalakan smartphone dengan menggambarkan pola atau mengetikkan password. Dan di bagian bawah terdapat logo Mi dan juga speaker. Sedangkan bagian depan terdapat layar 5,5 inch resolusi Full HD 1080p. Di atasnya ada speaker dan didampingi sensor kamera 5 megapiksel dan juga tidak ketinggal LED notifikasi. Di bawah layar terdapat 3 tombol kapasitif, yaitu Recent App, Home, and Back dengan backlight berwarna putih. Dan smartphone ini memiliki disc chrome yang mengelilingi bodi depan smartphone. Oke, lanjut ke tampilan layar. Layar pada Xiaomi Redmi Note 3 Pro ini memiliki dimensi 5,5 inch dengan resolusi Full HD 1920x1080 yang memiliki kerapatan 403 pixel per inch. Dengan panel IPS yang membuat sudut pandang layar smartphone ini cukup luas. Dalam keadaan layar mati, ponsel ini terlihat memiliki bezel yang cukup tipis. Tetapi ketika dinyalakan baru kelihatan ink zone di sekitar layar yang berukuran 1 mm. Untuk profil, tampilan layar dapat dipilih menjadi 3 pilihan, seperti Gold, Standard, dan Warm. Layar ini katanya sudah mendukung fitur Sunlight Display, Night Mode, dan Reading Mode. Tapi untuk unit yang saya review, saya hanya menemukan pengaturan Reading Mode saja, yang mana jika mengaktifkan fitur ini, maka layar akan menjadi agak kekuningan. Layar Redmi Note 3 Pro ini mendukung hingga 10 titik sentuhan, ya walaupun saya belum pernah pakai sampai 10 jari sekalipun untuk mengoperasikannya. Dan untuk penggunaan di bawah cahaya matahari saya rasa masih cukup enak, karena tampilan layar masih terlihat cukup jelas. Oh ya, satu hal lagi,
Layar pada Xiaomi Redmi Note 3 Pro ini tidak memiliki lapisan pelindung seperti Gorilla Glass ataupun sejenisnya. Tapi, menurut Hugo Barra, layar pada Redmi Note 3 Pro ini cukup kuat untuk menerima goresan, tusukan, hingga dilindas sama mobil sekalipun. Video bisa dilihat di deskripsi. Ya, lebih aman, lebih bagus pakai tempered glass saja. Untuk user interface Xiaomi Redmi Note 3 Pro yang saya review ini membawa MIUI 7 Global dengan versi 7.2.3.0 yang berbasis pada Android Lollipop 5.1.1 64 bit. UI ini memakan hampir 50% dari memori RAM yang ada, dan masih tersedia sekitar 1,3 GB free RAM, yang mana itu cukup untuk menjalankan beberapa aplikasi ataupun game. Untuk user interface MIUI 7, saya tidak akan bercerita banyak karena hampir semua fiturnya sama dengan MIUI 7 di device Xiaomi lainnya. Yang saya sayangkan dari MIUI 7 pada Redmi Note 3 yaitu hilangnya pilihan mode performa di sini. Yang lainnya sama dengan smartphone Xiaomi lainnya. Untuk hardware, bisa dibilang Xiaomi Redmi Note 3 Pro ini merupakan smartphone pertama yang menggunakan prosesor Snapdragon terbaru besutan Qualcomm, yaitu Snapdragon 650. Yang mana Snapdragon 650 memiliki 6 core prosesor dengan kecepatan sampai dengan 1,8 GHz yang terdiri dari quad-core 1,4 GHz, Cortex A53 dan dual-core 1,8 GHz A72. Dan disandingkan dengan GPU Qualcomm Adreno 510 serta RAM 3GB dan memori internal 32GB yang makin menambah gaharnya smartphone ini. Untuk pengujian AnTuTu Benchmark mendapat nilai sekitar 71 ribuan poin, sedangkan untuk pengujian menggunakan Geekbench mendapat 1531 poin untuk single core dan 3492 untuk multi-core score. Dengan spesifikasi seganas itu, Redmi Note 3 Pro ini dapat melahap berbagai macam game HD terbaru seperti Asphalt 8, Snake for Fury, dan juga game ringan seperti Clash Royale dan Clash of Clans. Untuk kelengkapan sensor di smartphone ini bisa dibilang lengkap, mulai dari sensor cahaya, magnet, hingga sensor gyroscope terdapat di smartphone ini. Jadi, smartphone ini bisa menjalankan aplikasi virtual reality biar kekinian. Selain sensor-sensor tersebut, smartphone ini juga mendukung sensor sidik jari yang terdapat di belakang bodi ponsel dan dapat menampung hingga 5 sidik jari. Selain untuk membuka lock screen seperti yang saya tes sebelumnya, fitur fingerprint ini juga bisa digunakan untuk mengunci aplikasi yang terinstall di smartphone ini. Jadi bisa lebih aman dalam menyimpan file-file yang bersifat pribadi. Audio smartphone ini saya rasa cukup bagus dengan banyak pengaturan yang ada, mulai dari equalizer hingga pengaturan earphone yang digunakan saat kita mendengarkan lagu lewat earphone. Dan untuk suara speaker saya rasa cukup detail, bass dan treble juga cukup enak, dan juga memiliki power suara yang bisa dibilang cukup kuat. Untuk contoh suara speaker bisa langsung Anda dengar. Untuk baterai, Xiaomi Redmi Note 3 Pro ini memiliki kapasitas baterai sebesar 4050 mAh, yang mana untuk daya tahannya bisa seharian penuh dengan screen on time sekitar 6 jaman, dimana pakai data seluler terus menyala dan aktif di sosial media, bermain game HD, mengambil foto, mendengar musik, dan juga browsing di internet. Sedangkan untuk pengisian baterainya dari 0 sampai 100% hanya sekitar 2 jaman, karena smartphone ini sudah mendukung fitur fast charging. Kamera di Xiaomi Redmi Note 3 Pro ini bisa dibilang memiliki resolusi yang cukup besar di harga 2 jutaan. Tentunya di bawah resolusi kamera Infinix Zero 3 yang 20,7 megapiksel. Dengan kamera utama yang memiliki resolusi 16 megapiksel ditemani oleh dual tone LED flash dengan fitur 0,1 detik fase detection autofocus dan dual image signal processor
yang membuat hasil kamera ini cukup bagus. Di aplikasi kamera terdapat berbagai fitur mulai dari panorama, fisheye, beautify, dan manual mode. Namun sangat disayangkan untuk fitur manual mode hanya ada pengaturan white balance dan ISO tanpa ada pengaturan manual fokus. Sangat disayangkan memang, dan semoga di pembaruan MIUI yang baru bisa menambah fitur manual mode di Redmi Note 3 Pro ini. Untuk perekaman video mendukung sampai dengan Full HD 1080p, mode timelapse dan mode slow motion, tapi hanya sampai resolusi 720p. Tetapi pada aplikasi Google Kamera mendukung perekaman hingga video 4K. Untuk kamera depan terdapat resolusi 5 megapiksel dengan fitur filter dan fitur beautify dengan 3 tingkatan, rendah, sedang, dan tinggi. Serta kamera ini juga mendukung perekaman video hingga Full HD 1080p tanpa ada mode apapun. Mungkin akan ada fitur baru yang bakal hadir di update MIUI yang baru, yaitu fingerprint selfie. Jadi mengambil foto selfie hanya dengan menyentuh sensor fingerprint saja. Ya, semoga saja. Untuk hasil foto dan video bisa Anda nilai sendiri. Untuk kesimpulannya, jika Anda ingin mencoba smartphone ini tanpa ada keraguan dengan garansi distributor, maka smartphone ini adalah smartphone yang sangat direkomendasikan. Karena dengan harga di bawah 3 juta rupiah, Anda mendapatkan sebuah smartphone gahar yang kaya fitur. Sebut saja bodi aluminium, prosesor Snapdragon 650, kamera 16 megapiksel, fingerprint sensor, baterai 4050 mAh, RAM 3GB, internal 32, serta support micro SD menjadi nilai jual tersendiri yang belum tentu Anda dapatkan pada smartphone lain di rentang harga yang sama. Tapi, jika Anda lebih memilih layanan purna jual yang lebih baik dan service center yang ada di setiap kota, mungkin smartphone ini bukanlah pilihan yang tepat. Dan, tapi lagi, jika smartphone ini memang masuk ke Indonesia secara resmi dalam beberapa bulan ke depan, maka ini adalah smartphone yang sangat valuable for money. Oke, demikian saja review Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Lebih dan kurang mohon maaf, dan mohon maaf jika suara saya rada serak karena memang sedang tidak enak badan. Oke, jika ada yang kurang mohon di komentar agar video-video selanjutnya lebih baik lagi. Dan tolong di like, di share, dan di subscribe. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.